Halo semuanya, kembali lagi bersama kami mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP ULM. Nah, kali ini materi yang akan kami bawakan berjudul Pengantar Instrumen Digital, mata kuliah Telaah Fisika Sekolah Menengah 3 yang diampu oleh Ibu Dewi Dewantara MPD. Nah, materi ini akan dibawakan oleh kelompok 8 yang beranggotakan Abgi Padlinor, Nadia, Reno Arpit Simanjuntak, dan Siti Nurhadijah. Secara garis besar, peta konsep yang kami ambil untuk pengantar instrumen digital ini, yaitu ada 3 subbab. Yang pertama itu ada sistem elektronika, di mana kami akan menjelaskan apa itu sistem elektronika, juga memberikan sebuah contoh analisis maupun komponen-komponen yang ada di dalam sistem elektronika. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang semikonduktor dan memberikan apa saja jenis serta fungsi juga kegunaan semikonduktor dalam sistem elektronika. Dan yang tiga, itu ada gerbang logika, di mana gerbang logika ini kita akan menganalisis, memahami prinsip, serta memahami konsep, dan kita juga bisa membedakan jenis dan simbol gerbang logika dan fungsinya, serta menunjukkan tabel kebenaran setiap gerbangnya. Baik, langsung saja kita bahas tentang pengantar instrumen digital. Instrumen digital. Apa itu instrumen digital? Instrumen digital merupakan semua peralatan alat ukur berbasis elektronik yang menampilkan data dalam bentuk angka digital. Gunanya yaitu untuk membentuk eksperimen penelitian pengukuran. Di dalam instrumen digital ada yang namanya sistem elektronika. Sistem elektronika adalah gabungan perangkat elektronik yang saling terhubung untuk mencapai, memanipulasi, atau mengontrol aliran elektronik demi menyelesaikan tugas tertentu. Sistem ini memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada input. Input adalah proses masukan atau perangkat seperti sensor yang mengubah energi non-listrik menjadi sinyal listrik, misalnya sensor suhu, atau mengubah panas menjadi sinyal listrik. Yang kedua ada proses. Proses adalah bagian yang memproses sinyal dari input. Ini melibatkan komponen mikroprosesor dan mikrocontroller untuk menghitung, memperkuat, dan menyimpan informasi. Yang ketiga ada output. Output adalah keluaran atau perangkat yang mengubah sinyal listrik kembali menjadi bentuk energi. Misalnya sinyal listrik menjadi suara. Selanjutnya contoh sistem elektronika pada suatu produk digital. Smartphone merupakan contoh sistem elektronika digital yang kompleks, yang dimana smartphone ini terdiri dari input, proses, dan output. Yang pertama ada input. Input merupakan sensor sentuh pada layar kamera, mikrofon, dan sensor lain seperti sensor cahaya ataupun giroskop yang berfungsi untuk mengubah informasi lingkungan menjadi sinyal digital. Selanjutnya ada proses. Nah, pada proses mikroprosesor dan mikrocontroller itu ada yang di dalam smartphone adalah pusat pemrosesan. Mereka menerima data digital dari sensor, memprosesnya sesuai instruksi, yaitu program, dan menjalankan aplikasi. Yang ketiga ada output. Sinyal digital diubah menjadi output yang dapat dilihat. Penggunaan ini bisa berupa tampilan layar, gambar teks, suara, dan speaker, atau data yang dikirimkan melalui jaringan nirkabel. Selanjutnya ada komponen-komponen elektronika. Komponen elektronika dapat dikategorikan menjadi 2 jenis utama. Yang pertama ada komponen aktif, komponen yang dapat menguatkan atau mengontrol aliran arus, terdiri dari transistor, dioda, dan IC. Yang pertama ada transistor, komponen semikonduktor dasar untuk menguatkan sinyal dan sebagai saklar elektronik. Yang kedua ada dioda, komponen yang menguatkan arus listrik hanya dalam satu arah. Yang ketiga ada IC atau integrated circuit, yaitu rangkaian elektronik kompleks yang dikemas dalam bentuk satu chip seperti mikroprosesor. Selanjutnya ada komponen pasif, yaitu komponen yang tidak dapat mengontrol aliran arus listrik tetapi digunakan untuk tujuan menyimpan energi atau membatasi arus. Contohnya resistor, kapasitor, dan induktor.
Resistor berfungsi sebagai mengontrol atau membatasi arus listrik. Kapasitor berfungsi sebagai menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Induktor sebagai menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Oke, selanjutnya kita masuk ke semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang sifatnya berada di antara konduktor atau mudah menghantarkan listrik dan isolator atau tidak menghantarkan listrik. Contoh utamanya adalah silikon. Keistimewaan semikonduktor adalah kemampuannya menghantarkan listrik bisa diatur, misalnya dengan menambahkan zat pengotor atau doping, diberi tegangan, atau terkena cahaya. Adapun jenis-jenis semikonduktor, yang pertama berdasarkan sifat dasarnya, semikonduktor dibagi menjadi dua. Yang pertama semikonduktor intrinsik, yaitu semikonduktor yang murni hanya terdiri dari atom penyusunnya, misalnya silikon murni, dan konduktivitasnya masih rendah. Kemudian yang kedua itu semikonduktor ekstrinsik, yaitu semikonduktor yang diberi doping atau zat pengotor untuk meningkatkan konduktivitas. Nah, semikonduktor intrinsik sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tipe N, yaitu diberi doping dari unsur dengan elektron lebih banyak, contohnya fosfor atau arsenik. Kemudian tipe P diberi doping dari unsur dengan elektron yang lebih sedikit, contohnya boron dan aluminium. Kemudian jenis yang kedua berdasarkan komponen elektronika yang dibuat. Yang pertama ada dioda, yaitu semikonduktor PN junction. Kemudian ada transistor, contohnya BJT, FET, dan MOSFET. Yang ketiga ada IC atau integrated circuit. Dan keempat sensor dan optoelektronik, misalnya seperti LED, fotodioda, dan fototransistor. Adapun fungsi semikonduktor, yang pertama sebagai saklar elektronik, yaitu mengatur on atau off suatu arus listrik. Kemudian yang kedua sebagai penyearah arus, yaitu mengubah arus AC menjadi DC, contohnya dioda. Kemudian yang ketiga sebagai penguat sinyal. Di sini transistor bisa memperkuat sinyal listrik. Yang keempat sebagai pengubah energi, contohnya LED yang dapat mengubah energi listrik menjadi cahaya. Dan terakhir sebagai pengendali sinyal digital, yaitu mampu menyusun gerbang logika dalam IC. Kegunaan semikonduktor di dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada komputer dan smartphone. Contohnya seperti prosesor, memori, dan chip komunikasi, semuanya berbasis semikonduktor. Yang kedua, dari perangkat rumah tangga digital, misalnya TV, radio, kulkas, mesin cuci modern, menggunakan IC semikonduktor untuk kontrol otomatis. Terus ada sistem komunikasi, misalnya ponsel, wifi, satelit, radio, dan radar. Kemudian ada peralatan industri seperti sensor suhu, sensor cahaya, pengendali mesin otomatis. Kemudian ada kendaraan seperti sistem injeksi, ABS, sensor parkir, atau sistem navigasi. Dan terakhir, energi terbarukan, misalnya sel surya atau solar cell untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Oke, kita masuk ke LED. LED adalah singkatan dari Light Emitting Diode atau dioda semikonduktor yang dapat memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik maju atau forward bias. Cahaya ini timbul karena proses rekombinasi elektron dan hole di dalam bahan semikonduktor. Prinsip kerja LED terbuat dari semikonduktor tipe P dan N. Ketika diberi tegangan maju, elektron dari sisi N bergerak menuju sisi P dan bertemu dengan hole. Pertemuan elektron dan hole melepaskan energi dalam bentuk foton atau cahaya. Warna cahaya tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang digunakan. Misalnya, gas
yaitu menghasilkan sinar inframerah, GAP menghasilkan sinar warna hijau, GAASP menghasilkan warna merah atau kuning. Fungsi dari LED sendiri yang pertama sebagai indikator on atau off suatu kerja alat, kemudian sebagai sumber cahaya lampu penerangan, ketiga sebagai penampil digital seperti display pada kalkulator, dan digital, remote, layar TV atau HP. Dan terakhir sebagai sensor optik jika dipasangkan dengan fotodioda. Kegunaan LED dalam sistem elektronika ada banyak sekali, dari elektronik sehari-hari, indikator daya pada TV, laptop, charger, remote, layar tampilan seperti monitor, billboard, papan iklan LED, layar smartphone, penerangan hemat energi seperti lampu LED rumah, lampu jalan, senter, untuk komunikasi optik, ada serat optik, remote control, sensor cahaya, kemudian ada otomotif, lampu mobil, lampu rem, lampu sein, dan peralatan kesehatan seperti LED inframerah yang digunakan pada terapi atau alat medis tertentu. Kemudian ada juga yang namanya IC atau Integrated Circuit, adalah rangkaian elektronik yang terdiri dari ratusan, ribuan, bahkan miliaran komponen semikonduktor seperti transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang disatukan dalam satu chip kecil dari bahan semikonduktor yang umumnya berbahan silikon. IC disebut juga chip atau microchip dan merupakan otak dari hampir semua perangkat elektronik modern. Adapun jenis-jenis IC, yang pertama berdasarkan fungsinya, IC terbagi menjadi 3. Yang pertama IC digital, yaitu IC yang bekerja dengan sinyal binar 0 dan 1, contohnya seperti mikroprosesor, memori RAM atau ROM, dan IC logika. Yang kedua IC analog, yaitu IC yang bekerja dengan sinyal kontinu, contohnya penguat operasional OP-AMP, regulator tegangan, dan sensor analog. Dan terakhir, IC campuran atau Mixed Signal IC, yaitu gabungan antara analog dan digital. Misalnya, pada IC di smartphone bisa mengolah sinyal radio sekaligus data digital. Kemudian, berdasarkan tingkat integrasinya, jenis-jenis IC dibagi menjadi 5. Yang pertama, SSI Small Scale Integration, yaitu ada puluhan transistor dalam satu chip. MSI Medium Scale Integration, ada ratusan transistor. LSI Large Scale Integration, ribuan transistor. FLSI Very Large Scale Integration, yaitu ada jutaan transistor yang biasanya dipakai di mikroprosesor modern. Dan terakhir ULSI Ultra Large Scale Integration, yang berisi miliaran transistor, biasa dipakai di CPU atau GPU di generasi terbaru. Fungsi dari IC sendiri, yang pertama pengolah data digital, misal seperti CPU atau mikroprosesor, kemudian penyimpan data seperti RAM, ROM, dan flash memory, dan terakhir penguat sinyal seperti IC audio atau IC OP-AMP. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang dioda. Dioda adalah komponen semikonduktor atau elektronika dua terminal, yaitu anoda dan katoda, yang berfungsi mengalirkan arus listrik hanya dalam satu arah, dari anoda ke katoda, dan menghambat arus ke arah sebaliknya. Kegunaan utama dioda meliputi penyearah arus AC ke DC, pelindung sirkuit dari arus balik, serta untuk mengatur tegangan. Dalam konteks instrumen digital, dioda berperan penting karena yang pertama penyearah sinyal, kedua proteksi rangkaian, ketiga gerbang logika sederhana, dan yang keempat pengendali arah arus.
Adapun contoh soal yaitu sebuah instrumen digital diberi catu daya 12 volt untuk melindungi dari kemungkinan sambungan terbalik baterai. Digunakan sebuah dioda seri. Jika baterai dipasang terbalik, bagaimana kondisi arus kerangkaian? Penyelesaiannya, saat baterai normal, dioda forward bias yaitu arus mengalir, dan pada saat baterai terbalik maka arus tidak mengalir. Jadi jawabannya yaitu arus kerangkaian sama dengan 0A dan instrumen terlindungi. Adapun bagian transistor adalah komponen semikonduktor 3 terminal yaitu basis, kolektor, emitor atau BJT atau gate drain source out MOSFET yang dapat berfungsi sebagai penguat maupun saklar elektronik. Dalam instrumen digital, transistor berperan terutama sebagai saklar elektronik yang dapat mengendalikan aliran arus listrik. Peran transistor dalam instrumen digital yang pertama, membentuk gerbang logika, kedua, sebagai saklar logika, ketiga, penguat sinyal digital, dan yang keempat, aplikasi instrumental. Adapun contoh soal di transistor ini, yaitu sebuah transistor NPN digunakan sebagai saklar. Jika tegangan basis 0 volt, maka apa kondisi arus kolektor emitor? Jawabannya, basis sama dengan 0 volt, transistor cut out atau off dan tidak ada arus atau kolektor ke emitor. Dan arusnya yaitu 0A atau logika 0. Lanjut ke pembahasan semikonduktor. Semikonduktor sendiri adalah bahan yang sifat antaranya berada di antara konduktor dan isolator. Bahan ini seperti silikon dan germanium sangat penting dalam perkembangan elektronika modern. Instrumen digital, semikonduktor digunakan untuk membuat komponen dasar seperti dioda, transistor, AC, memori, serta sensor digital. Adapun penggunaan instrumen ini sangat luas, misalnya dioda dari bahan yang bisa mendapatkan display daya DC yang stabil dan proteksi arus sehingga instrumen digitalnya bisa mendapatkan daya yang stabil tadi. Yang selanjutnya itu ada pembahasan tentang gerbang logika, di mana kita harus tahu dulu gerbang logika tadi adalah sebuah komponen dasar dalam sistem digital yang berfungsi untuk memproses satu atau lebih sinyal input biner untuk menjadikan satu atau lebih sinyal output biner sesuai dengan aturan logika tertentu. Di dalam instrumen digital ini, gerbang logika itu berguna untuk mengambil suatu keputusan otomatis atau mengendalikan sistem pengukuran serta juga memproses sinyal digital agar alat itu dapat bekerja sesuai dengan kondisi-kondisi yang diinginkan. Gerbang logika ini memiliki hubungan langsung dengan aljabar Boolean karena setiap operasi pada gerbang logika itu berdasarkan pada prinsip aljabar Boolean. Nah, kita harus tahu dulu aljabar Boolean itu adalah sistem matematika yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan logika antara variabel biner, yaitu nilai yang memiliki dua kemungkinan, yaitu 0 dan juga 1. Adapun persamaannya, Y sama dengan A dot B plus C. Nah, maka di dalam sistem digital, ekspresi tersebut itu bisa diwujudkan dengan pertama, satu gerbang NOT untuk membalik C, 2. Satu gerbang OR untuk menjalankan B dan C. 3. Satu gerbang AND untuk mengalihkan hasilnya dengan A. Konsep gerbang logika, di mana konsep utama dari gerbang logika itu adalah mengambil keputusan logika berdasarkan kombinasi input yang diterima. Pertama ada input dan output biner, di mana semua sinyal itu diubah menjadi bentuk digital 0 atau 1. Yang kedua, itu ada operasi berdasarkan logika Boolean, di mana gerbang logika itu menjalankan operasi matematika logika seperti AND, D, seperti AND, OR, dan NOT untuk menentukan keluarannya. Yang ketiga itu ada keputusan logika otomatis, di mana output yang dihasilkan itu menunjukkan hasil keputusan dari kombinasi input, apakah kondisi sistem itu harus aktif, apakah kondisi sistem itu harus aktif, non-aktif, ataupun berubah. Dan yang keempat itu ada dasar sistem digital dan komputasi, di mana semua rangkaian digital itu mulai dari kalkulator hingga komputer, serta alat ukur. Mulai dari kalkulator, komputer, bahkan alat ukur digital itu dibangun dari kombinasi berbagai gerbang logika. Selanjutnya itu ada jenis dan simbol-simbol gerbang logika. Yang pertama itu ada gerbang AND atau AND,
Nah, gerbang N ini adalah gerbang logika dasar yang menghasilkan output bernilai 1 hanya jika semua input itu bernilai 1. Jadi, jika salah satu atau semua input itu bernilai 0, maka outputnya itu juga 0. Nah, gerbang N ini bekerja berdasarkan operasi perkalian logika dalam aljabar Boolean, sehingga sering ditulis dengan tanda titik atau tanpa tanda sama sekali. Yang kedua itu ada gerbang OR. Yang kedua itu ada gerbang OR atau OR. Nah, gerbang OR ini adalah sebuah gerbang logika dasar yang menghasilkan output bernilai 1 jika salah satu atau lebih inputnya bernilai 1. Nah, jadi outputnya itu hanya akan bernilai 0 jika semua input itu bernilai 0. Nah, jadi gerbang OR ini bekerja berdasarkan operasi penjumlahan logika dalam aljabar Boolean yang dilambangkan dengan tanda plus. Nah, selanjutnya itu ada gerbang NOT atau gerbang NOT. Itu adalah gerbang logika dasar yang berfungsi untuk membalik nilai input. Nah, di mana jika input itu bernilai 1, maka outputnya 0. Jika inputnya itu bernilai 0, maka outputnya akan menjadi 1. Nah, gerbang NOT ini dikenal juga sebagai inverter karena sifatnya yang membalikkan sinyal digital. Nah, selanjutnya itu ada gerbang NAND, di mana gerbang ini adalah gerbang gabungan antara AND dan NOT, di mana outputnya itu akan bernilai 0 hanya jika semua input itu bernilai 1, dan jika salah satu atau semua input itu bernilai 0, maka outputnya akan 1. Nah, gerbang ini sering disebut sebagai gerbang universal karena dapat digunakan untuk membangun semua jenis gerbang logika lainnya. Yang kedua, selanjutnya itu ada gerbang NOR. Nah, gerbang ini adalah gabungan antara gerbang OR dan gerbang NOT, di mana outputnya itu akan bernilai 1 hanya jika semua input itu bernilai 0. Jadi, jika salah satu atau semua input itu bernilai 1, maka outputnya akan menjadi 0. Nah, gerbang ini termasuk gerbang logika universal juga karena dapat digunakan untuk membangun semua jenis gerbang logika lainnya. Selanjutnya ada gerbang XOR, di mana gerbang ini adalah gerbang logika dasar yang menghasilkan output 1 hanya jika jumlah inputnya itu 1 ganjil, atau lebih sederhana, output 1 ini jika kedua inputnya itu berbeda. Nah, jika kedua input itu sama, 0 dan 0 atau 1 dan 1, maka outputnya itu akan menjadi 0. Nah, gerbang ini itu sering digunakan untuk mendeteksi perbedaan atau operasi penjumlahan biner sederhana. Dan yang terakhir itu ada gerbang XNOR, itu adalah kebalikan dari gerbang XOR, di mana outputnya akan bernilai 1 jika kedua input itu sama. Nah, di mana 0 dan 0 atau 1 dan 1, maka itu outputnya akan 1. Nah, jika outputnya menjadi 0, maka keduanya itu inputnya berbeda, di mana gerbang ini digunakan untuk mendeteksi kesamaan kondisi atau pemeriksaan kesalahan sinyal digital. Nah, selanjutnya itu ada fungsi gerbang logika, di mana yang pertama itu untuk pemrosesan sinyal digital, nah, yang kedua untuk pembuatan sistem logika kombinasi dan sekuensial, yang ketiga ada pengendalian otomatis, dan yang keempat ada deteksi kesalahan dan perbandingan. Nah, selanjutnya prinsip gerbang logika dalam pengolahan sinyal digital. Nah, gerbang logika ini bekerja berdasarkan prinsip pengolahan sinyal biner, yaitu sinyal yang hanya memiliki dua keadaan, di mana dia akan 1 atau high, itu kondisi aktif atau tegangan tinggi, dan 0 atau low, kondisi tidak aktif atau tegangannya rendah. Nah, jadi langkah-langkah prinsip kerjanya itu pertama bisa menjadi penerimaan input, yang kedua ada pemrosesan logika, yang ketiga yaitu menghasilkan output digital. Nah, selanjutnya itu ada tabel kebenaran pada masing-masing gerbang. Dapat kalian lihat seperti ini. Jadi kesimpulannya, instrumen digital ini merupakan alat pengukuran dan pengendalian berbasis sinyal digital yang bekerja dengan prinsip logika biner. Nah, di mana di dalamnya itu terdapat gerbang logika yang berperan penting sebagai pengolahan utama sinyal digital yang menentukan keputusan logis itu berdasarkan kombinasi inputnya. Nah, tadi sudah diketahui juga jenis-jenis gerbang logika itu seperti N, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan juga XNOR. Di mana instrumen digital ini juga dapat melakukan pengolahan data dan kontrol otomatis mendeteksi kondisi atau kesalahan sinyal sehingga menghasilkan respon cepat, tepat, dan efisien terhadap perubahan inputnya. Jadi, secara keseluruhan, gabungan antara instrumen digital dan gerbang logika itu dapat membentuk dasar kerja sistem elektronik modern yang digunakan dalam otomasi industri, sistem pengukuran, dan juga perangkat kontrol cerdas. Nah, terima kasih teman-teman.